Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Teman-teman, pasar modal memang merupakan tempat yang fleksibel untuk meleverage perusahaan. Karena saat ini kondisi perbankan di Indonesia jauh lebih prudent dibanding sebelum masa reformasi. Namun, menurut saya, pengawasan OJK terhadap emiten masih cukup lemah, sehingga akhirnya kita sendirilah yang harus memelototi emiten tersebut sebelum mengkolek sahamnya. Dan yang sering terjadi, investor membeli karena emosi dan baru melakukan analisa fundamental kemudian setelah membeli. Teman-teman, kalau sebelumnya saya pernah sharing tentang emiten para tokoh masyarakat, saat ini saya mau sharing emiten Crazy Rich Surabaya, Pak Irmanto Tarnoko atau Pak Heta. Sampai saat ini Heta sudah mempunyai 7 perusahaan yang listing. Namun yang menarik, dari 3 perusahaan terbuka yang listing terakhir, saya dapatkan selalu terjadi transaksi yang cukup besar setelah belum lama listing. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini merupakan strategi pembentukan harga atau justru merupakan pelanggaran masa lockup? Yuk, kita mulai. Yang pertama, emiten dengan kode PV atau PT Pentavalent. PV IPO tanggal 24 Januari 2023 dengan melepas saham sebanyak 353 juta lembar di harga Rp149. Tanggal efektif 13 Januari 2023, sehingga masa lockup harusnya sampai dengan tanggal 13 September 2023. Komposisi pemegang saham utama setelah IPO sesuai dengan rencana, yang pertama PT Transkop Mega Buana atau TMB sebesar 40%, PT Mara Makmur Selaras atau MMS sebesar 20%, dan PT Multipindo Tama Mandiri atau MPM 19%. Sisanya digenggam oleh retail. Yang menjadi masalah menurut saya, baru 1 hari setelah listing terjadi transaksi saham antar pemegang saham utama di harga Rp204, yaitu PT MPM melepas 135 juta lembar, PT MMS melepas 141 juta lembar, dan TMB sebagai pemegang saham pengendali menampung saham yang dilepas tersebut sebesar 276 juta lembar. Apakah PV tidak melanggar POJK nomor 25 tahun 2017? Kita lihat bahwa sesuai dengan pasal 2 POJK nomor 25 tahun 2017 disebutkan bahwa setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pencapaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya atas efek bersifat ekuitas tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Jadi, yang memperoleh dengan harga dan atau nilai konversi. Dan kita tahu, sesuai dengan prospektus di bagian struktur modal, pemecahan saham dari
1 juta per lembar menjadi Rp20 per lembar dilakukan sesuai dengan akta tanggal 14 September 2022. Karena PV IPO di tanggal 24 Januari 2023, berarti pemecahan saham terjadi kurang dari 6 bulan sebelum IPO. Namun, sesuai dengan bab pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penawaran umum halaman 11, disebutkan bahwa hanya Tanskop Mega Buana yang terikat dengan POJK nomor 25 tahun 2017. Pemegang saham yang lainnya tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal sesuai dengan akta nomor 12 tanggal 14 September 2022, stock split atau konversi saham dari 1 juta per lembar menjadi Rp20 per lembar berlaku untuk semua pemegang saham. Artinya, pada tanggal 14 September 2022 atau dalam rentang waktu 6 bulan sebelum prospektus dinyatakan efektif oleh OJK, semua pemegang saham memperoleh konversi saham dengan nilai Rp20 per lembar di bawah harga penawaran umum saat IPO sebesar Rp149. Apakah aksi korporasi dengan pemecahan saham tersebut bukan merupakan bagian dari konversi yang disebutkan dalam POJK nomor 25 tahun 2017? Saya mencoba membandingkan dengan grup HETA yang lainnya, yaitu emiten dengan kode AVIA atau PT Avia Avian yang listing tanggal 8 Desember 2021. Struktur modal dan komposisi pemegang saham terakhir sesuai dengan Akta nomor 3 tahun 2021 tanggal 8 Agustus 2021 dalam rentang waktu 6 bulan sebelum listing, yaitu PT Tanskop Surya Sentosa atau TSS memegang 44% saham, PT Wahana Lancar Rezeki atau WLR 39% saham, Archipelago Investment Private atau AIP 10% saham, Robert Christian Tanoko atau RCT 3% saham, Roni Tanoko 2% saham, Rudi Tanoko 2% juga. Dalam penawaran umum telah ada penegasan bahwa selain menerbitkan saham baru sebanyak 6,2 miliar lembar di harga Rp930, pemegang saham penjual atau pemegang saham lama juga akan melepaskan penawaran saham secara terbatas sebanyak 10% atau 5,6 miliar lembar di harga Rp930 pada tanggal yang sama. Jadi, sudah dideklar dalam prospektusnya sehingga sudah clear. Namun, menurut saya yang menjadi masalah dalam bab pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penawaran umum, disebutkan bahwa tidak ada yang terikat dengan POJK 25 tahun 2017. Padahal akta perusahaan yang terakhir adalah akta nomor 3 tahun 2021, tanggal 4 Agustus 2021, yang diantaranya memuat tentang perubahan nilai saham dari Rp1.000 per lembar menjadi Rp10 per lembarnya. Ini artinya pemecahan saham juga dianggap tidak sama dengan konversi sesuai dengan POJK nomor 25 tahun 2017. Meskipun sejak IPO sampai dengan 8 bulan tidak ada transaksi pelepasan saham dari pemegang saham utama. Yang ada justru penambahan saham dari direksi atas nama Robert Christian Tanoko sebanyak 15,5 juta lembar. Padahal saat IPO, Robert Christian Tanoko melepas 117 juta lembar saham. Bagaimana dengan emiten yang ketiga? Depo listing tanggal 25 November 2021 di harga Rp482. Bila pada PV ada transaksi dari pemegang saham utama kepada pemegang saham pengendali, dalam 2 bulan setelah listing,
depo terjadi transaksi dari pemegang saham utama kepada pihak ketiga yang sebelumnya bukan merupakan pemegang saham. Transaksi rata-rata di harga Rp485 dengan komposisi saham sebesar 22%. Pada prospektus depo, dalam bab pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penawaran umum juga disebutkan bahwa tidak ada yang terikat dengan POJK nomor 25 tahun 2017. Padahal akta perusahaan yang terakhir adalah akta nomor 26 tanggal 30 Juli 2021. Di antaranya memuat perubahan nilai saham dari Rp500.000 per lembar menjadi Rp25 per lembar. Jadi apakah pemecahan saham bukan merupakan penerbitan saham baru dan merupakan salah satu konversi, padahal pemecahan saham digunakan untuk menentukan harga penawaran umum? Atau apakah kita bermaksud memberikan kode-kode tentang harga wajar sahamnya? Sebagai catatan, dari 3 emiten ini harga sahamnya di tanggal 27 Januari 2023, depo yang listing di tanggal 25 November 2021 di harga Rp482 dan terjadi transaksi setelah listing di harga Rp485 pada tanggal 27 Januari ditutup di Rp484. Yang kedua, Avia yang IPO di tanggal 8 Desember 2021 di harga Rp930 dan pada saat yang sama dilakukan pelepasan saham pemilik saham yang lama di harga Rp930, tanggal 27 Januari 2023 ditutup di harga Rp660 atau minus 29%. Untuk PV menurut saya belum bisa banyak dikomentari. Yang jelas transaksi segera setelah listing di harga Rp204. Apakah Rp204 ini merupakan kode-kode dari Om Heta bahwa harga wajar PV di sekitar Rp204? Teman-teman jaga kesehatan dan kita tunggu perkembangan harga PV selanjutnya. Apakah akan menuju di sekitar harga Rp204? Dan jangan lupa teman-teman kasih komen, apakah konversi saham bukan merupakan bagian dari yang dimaksud POJK nomor 25 tahun 2017. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.